Filariasis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kaki gajah adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi. Penyakit ini termasuk penyakit menahun atau kronis yang menyerang sistem limfatik atau sistem getah bening manusia. Cacing filaria yang masuk ke dalam tubuh akan hidup dan berkembang biak di pembuluh serta kelenjar getah bening, sehingga mengganggu fungsi normal sistem tersebut. Sistem getah bening memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Filariasis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Penyakit ini tidak hanya menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan kecacatan, keterbatasan aktivitas, penurunan produktivitas kerja, serta masalah psikologis dan sosial bagi penderitanya. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan filariasis sangat penting untuk mengurangi penyebaran penyakit serta mencegah terjadinya komplikasi dan kecacatan permanen. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai penularan filariasis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Proses penularannya diawali ketika nyamuk menggigit seseorang yang sudah terinfeksi filariasis. Saat menghisap darah, nyamuk ikut mengambil mikrofilaria atau larva cacing yang beredar dalam darah penderita. Di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria tersebut berkembang menjadi larva infektif. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain yang sehat, larva akan masuk melalui bekas gigitan dan kemudian bermigrasi ke sistem getah bening. Seiring waktu, larva berkembang menjadi cacing dewasa yang dapat mengganggu aliran getah bening dan menyebabkan pembekakan pada bagian tubuh tertentu. Adapun jenis nyamuk yang dapat berperan sebagai vektor penularan filariasis ini antara lain Culex, Anopheles, Aedes, dan Mansonia. Oleh karena itu, pengendalian populasi nyamuk dan penjagaan gigitan nyamuk menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan penyakit ini. Perlu kita pahami bahwa filariasis bukanlah penyakit yang menular secara langsung dari satu orang ke orang yang lainnya. Penyakit ini tidak bisa menular melalui bersalaman, berpelukan, makan bersama, berbagi pakaian, maupun melalui batuk atau bersin. Dengan demikian, satu-satunya cara penularan filariasis ini adalah melalui gigitan nyamuk yang membawa larva cacing filaria. Pemahaman mengenai cara penularan ini sangat penting agar masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan secara tepat dan tidak memberikan stigma kepada penderita filariasis. Gejala awal filariasis pada tahap awal, penderita seringkali tidak menunjukkan gejala yang khas. Namun, beberapa gejala yang dapat muncul antara lain demam yang berulang dan juga hilang timbul, badan terasa lemas, sakit kepala, nyeri otot, serta pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening. Pada beberapa kasus juga dapat terjadi peradangan pada pembuluh getah bening yang ditandai dengan kemerahan, nyeri, dan rasa panas pada area yang terkena. Ada pula gejala lanjutan filariasis, yaitu seiring perkembangan penyakit, kerusakan pada sistem getah bening mulai menyebabkan penumpukan cairan di jaringan tubuh. Gejala yang muncul berupa pembengkakan pada kaki, lengan, payudara, atau alat kelamin. Bagian tubuh yang bengkak biasanya terasa berat, tidak nyaman, dan dapat disertai juga dengan nyeri. Penderita juga dapat mengalami infeksi yang berulang pada kulit dan juga jaringan di sekitar area pembengkakan, sehingga memperparah kondisi pembengkakan. Pengobatan filariasis bertujuan untuk membunuh cacing filaria dalam tubuh, mengurangi gejala, mencegah penularan, serta menghindari terjadinya komplikasi dan kecacatan permanen. Pengobatan biasanya dilakukan dengan pemberian obat antiparasit sesuai anjuran tenaga kesehatan. Obat yang sering digunakan adalah diacarbamazine atau DEC, albendazole, dan dalam kondisi tertentu dapat dikombinasikan dengan obat lain sesuai program. Pengendalian
filariasis yang berlaku. Pengobatan selain terapi obat, penderita perlu melakukan perawatan pada bagian tubuh yang mengalami pembengkakan seperti menjaga kebersihan kulit, mencuci dan mengeringkan area yang bengkak secara teratur, serta melakukan latihan atau gerakan ringan untuk membantu memperlancar aliran getah bening. Bila terjadi infeksi sekunder, dokter dapat memberikan pengobatan tambahan seperti antibiotik. Pencegahan filariasis dengan menghindari gigitan nyamuk. Salah satu cara utama untuk mencegah filariasis adalah menghindari gigitan nyamuk yang menjadi perantara penularan cacing filaria. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian yang menutup sebagian besar badan, serta menggunakan obat nyamuk atau latihan nyamuk anti nyamuk. Selain itu, pemasangan kawat kasa pada ventilasi dan jendela rumah dapat membantu mencegah masuknya nyamuk ke dalam rumah dengan mengurangi kontak antara manusia dan nyamuk. Risiko penularan filariasis dapat diletakkan secara signifikasi. Upaya pencegahan menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian lengan panjang dan celana panjang, menggunakan obat nyamuk atau lotion nyamuk. Pencegahan filariasis melalui kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih berperan penting dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab filariasis. Tempat-tempat yang dapat menampung air seperti bak mandi, kaleng bekas, ban bekas, dan pot bunga perlu dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi sarang nyamuk. Saluran air juga harus dijaga agar tidak tersumbat dan tidak menimbulkan genangan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat dianjurkan mengikuti program pemberian obat pencegah filariasis yang diselenggarakan pemerintah untuk memutus rantai penularan penyakit. Upaya pencegahan menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat wadah penyimpanan air, dan membersihkan saluran air dan menghilangkan genangannya.